Sentimennya tampaknya lebih didominasi dari global begitu ya, rata-rata dari Amerika Serikat dan kemarin juga ternyata beberapa bursa di kawasan Amerika Serikat justru malah ditutupnya di zona merah dan kompak juga ternyata Eropa juga ditutup di zona merah. Kayaknya agak-agak anginnya Indonesia jangan-jangan ngekor ke sana. Tapi kalau kita lihat dari sentimen terlebih dahulu, tensi yang masih terus memanas, ini akan seperti apa cukup mewarnai psikologis lah secara keseluruhannya investor kita. Baik, jadi sebenarnya kalau kita melihat di pekan ini ya, banyak data penting yang sedang kita nanti begitu. Jadi bertepatan di pekan ini akan ada 8 negara yang mengumumkan terkait dengan suku bunga. Jadi sebenarnya terkait dengan sentimen ya, ada sedikit perubahan yang tadinya kita mulai sedikit optimis, kita sudah mulai risk on begitu ya, karena marketnya sudah mulai rally, kemudian juga inflasinya juga sudah mulai oke gitu kan. Tapi ternyata tiba-tiba ada perang begitu, dan ini kan tensinya masih cukup memanas begitu, dan sempat harga minyak itu kan naik cukup cepat ya di hari Jumat itu 7% dalam sehari. Jadi kita melihat bahwa ada kemungkinan bank sentral seperti The Fed tidak akan terlalu terburu-buru ya dalam menurunkan suku bunganya. Oke. Nah, itulah akan ditunda lagi nih cutting rate untuk The Fed ya. Betul, mungkin kemungkinan di bulan ini bisa ditahan dulu ya. Bank Indonesia juga most likely mengikuti karena untuk menjaga stabilitas rupiah juga. Jadi kita mencermati bahwa era suku bunga tinggi ya di bulan ini masih akan berlanjut. Jadi ya kita masih cukup hati-hati dulu, volatility di market masih akan cukup tinggi. Tapi saya melihat bahwa sebenarnya IHSG kita tuh cukup kebal. Karena kita mencermati dari awal Juni ya, koreksinya itu belum signifikan begitu. Bahkan IHSG masih di level di atas 7.000. Jadi 7.000 masih menjadi support yang cukup kuat. Dan jika ada koreksi, saya malah melihat ini sebagai peluang gitu. Oh oke. Tadi Tasya sempat mention 8 begitu ya negara yang akan rilis untuk suku bunga nih menuju ke arah apakah ini akan ada cutting rate atau tidak. Kalau kita bicara mengenai interest rate di beberapa negara tersebut begitu ya, kalau kita lihat juga most likely apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia, ini arahnya akan kemana? Mereka akan tetap follow trend of the Fed atau mereka akan ambil stand sendiri ahead the curve mungkin supaya ada stabilitas begitu ya di masing-masing negara, seperti apa Tasya? Memang masing-masing negara itu punya masalahnya sendiri-sendiri ya. Jadi mereka tentu akan mengikuti dari perkembangan global terlebih dahulu, baru menyesuaikan dengan kondisi domestik mereka. Contoh seperti Jepang gitu ya. Walaupun Jepang itu sudah mengumumkan mereka menahan suku bunga, tapi dalam jangka beberapa bulan ke depan atau mungkin dalam setahun itu mereka punya target untuk menaikkan suku bunga. Beda dengan kita, beda dengan The Fed dan beberapa negara emerging market lain yang kita itu ingin menurunkan suku bunga. Karena di Jepang itu mereka juga punya masalah sendiri terkait krisis obligasi di sana. Yield obligasi yang 30 tahun, 20 tahun itu sempat spike tinggi sekali, bahkan 30 tahun itu sempat ke level yang tertinggi sepanjang masa. Jadi kita melihat semua akan kembali lagi disesuaikan dengan domestik negara masing-masing. Tetapi kalau kita berkaca dari sini, most likely mungkin di bulan ini akan ditahan dulu. Karena efek dari minyak itu kan jangka pendek pasti akan membuat inflasi memanas lagi begitu kan. Jadi mereka akan cenderung lebih kepada menjaga supaya volatilitas di pasar currency itu akan tetap relatif stabil gitu. Ruang untuk khususnya BI rate ya, BI 7 days repo rate kita untuk punya range turun lagi ini masih cukup nggak? Karena kan kita tahu bahwa beberapa kali sebenarnya Bank Indonesia sudah terlebih dahulu begitu ya menurunkan suku bunga, dan hari ini pun juga tampaknya juga akan ada rilis begitu ya untuk suku bunga ini akan seperti apa, kira-kira ruang sebenarnya yang masih bisa keleluasaan untuk bisa menurunkan lagi, ataukah justru memang mereka menjaga stance dulu nih sehingga mungkin tidak akan menurunkan di hari ini? Saya rasa saya masih proyeksinya ditahan dulu ya, karena kita dalam posisi harus menjaga nilai tukar dulu, apalagi di bulan Juni itu kan ada pembayaran utang jatuh tempo yang cukup besar ya. Jadi dengan suku bunga yang ditahan ini bisa menjadi salah satu intervensi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas dari rupiah. Kemudian kita juga melihat bahwa tensi geopolitik yang bisa memicu inflasi lagi ini tentu harus diperhatikan lebih hati-hati. Jadi untuk menurunkan suku bunga kali ini rasanya kita most likely yang ikut The Fed ya kalau saya merasa, karena kita sudah lebih banyak curi start di bulan Januari dan juga di bulan Mei begitu. Walaupun juga pemerintah sudah front load utang itu kan
mungkin 40%-an gitu ya. Harusnya ini juga masih bisa menjaga rupiah. Tapi eksternal ya kita belum tahu pasti dan sulit untuk kita kontrol. Jadi saya lebih memproyeksikan mungkin akan ditahan dulu, tetapi nanti untuk apakah ruangnya masih ada, saya lihat masih ada, tetapi tidak di bulan ini, sepertinya mungkin nanti di kuartal 3 atau kuartal 4 seperti itu. Justru ruangnya dipakai kalau seandainya nanti the Fed begitu ya akan cutting rate-nya gitu ya. Betul. Seperti kita ketahui kalau misalnya ada penurunan suku bunga itu reaksinya baru akan terlihat atau hasilnya baru akan terlihat biasanya 6 months, 6 bulan setelah penurunan suku bunga kita ada di Januari, kemudian kita kembali meng-cutting rate di bulan Mei. Kalau Tasya sendiri ngeliat sudah adakah refleksi hasil dari penurunan suku bunga dari Bank Indonesia sendiri sekarang khususnya untuk beberapa sektor-sektor yang memang relate banget dengan suku bunga? Saya rasa belum terlalu signifikan terlihat ya. Karena kan kita baru cutting rate itu 2 kali dan transmisinya kan membutuhkan 6 bahkan bisa sampai 12 bulan. Betul. Mungkin yang sudah terlihat itu adalah dukungan-dukungan dari regulasi begitu ya. Karena kan seperti LSP juga mereka menurunkan begitu. Tetapi untuk suku bunga deposito itu tidak semudah itu begitu kan. Mereka punya waktu untuk bertranslasi. Jadi saya rasa kemungkinan itu akan ada di mungkin awal tahun depan begitu ya. Mungkin tahun ini kita manage ekspektasi untuk perbankan dari sisi kinerja keuangan karena kebanyakan untuk yang perbankan besar mereka sedang dalam posisi untuk menurunkan LDR dulu. LDR itu adalah loan to deposit ratio ya. Jadi bisa kita bilang likuiditas lah. Nah, dengan cara apa mereka menurunkan LDR ini ya salah satunya adalah bersikap konservatif begitu dalam penyaluran kredit dan juga menyesuaikan ya dengan pemerintah itu kan ada berbagai insentif yang bisa meringankan GWM juga, tapi berdasarkan sektor-sektor tertentu yang produktif, misalnya di EBT, kemudian juga yang berbasis ESG seperti itu. Jadi saya rasa ya itu membuat kita harus manage ekspektasi dulu, apalagi per Mei ya kalau tidak salah penyaluran kredit hanya sekitar 8%-an, itu terus turun begitu kan. Jadi saya rasa mungkin chance sekarang itu adalah momennya ya kita kembali wait and see karena IHSG juga sudah rally cukup kencang. Mungkin kita tunggu beberapa emiten yang on retracement atau kita fokus untuk kembali ke saham-saham investasi begitu.